Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Isa Fendi. Ketemu lagi dengan pecinta bunga, apalagi ketemu dengan Miana. Nggak ada bosen-bosennya ya teman-teman. Bahas tentang Miana, Neng Mia yang makin hari makin cantik, coraknya semakin menarik. Aduhai, gimana? Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan dilimpahkan rezekinya ya. Amin. Di videoku kali ini saya akan membahas bagaimana melakukan stek Miana biar lebih cepat berakar. Semua itu ada triknya ya teman-teman, nggak asal-asalkan tanam saja ndak. Jadi misalkan kita tanam itu ada teorinya bagaimana bisa cepat berakar. Kadang kita sudah beli jauh-jauh online, kemudian ditanam layu terus nggak hidup-hidup. Padahal kita kan sudah optimis sekali, sudah semangat sekali ya, dan tiba-tiba ternyata nanamnya mati, kemudian layu ataupun lonyot, kita kan pasti akan kecewa. Semua itu ada teorinya, nggak hanya asal-asal nanam saja. Jadi bagaimana menanam Miana itu dari awal tancap sampai keluar akar itu ndak layu, itu juga ada teorinya. Langsung saja kita simak videonya ya teman-teman. Tapi saya ingatkan dulu bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kemudian bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga betah di channel saya, dan jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mengetahui notif terbaru dari uploadan video saya. Untuk stek Miana, artinya menanam Miana, dan kita agar mendapatkan cepat berakar, itu teorinya seperti ini. Jadi pilih dari batang itu jangan terlalu tua dan jangan terlalu muda. Biasakan kalau kita diukur itu sekiranya ya sejengkal jari gitu aja. Nggak perlu diperhatikan ruasnya ya. Di bawah ruas atau di atas ruas ataupun pas ruas itu enggak masalah, yang penting jangan terlalu tua ya teman-teman. Tapi kalau yang dikirim online itu kenapa tua-tua, soalnya ya saya kirim kalau terlalu muda kan takutnya rusak di jalan, jadi kita kirimnya batangnya yang agak-agak tua. Kalau menurut saya itu lebih baik terlalu muda daripada terlalu tua. Kita kira-kira saja seperti ini, siapa itu sejengkal atau sekilan itu namanya. Nah seperti ini ya, dikira-kira seperti itu. Kemudian langsung kita potel pakai gunting atau pakai tangan bisa. Kalau masih muda kan pakai tangan juga bisa ya. Nah seperti itu. Ambil sebanyak yang kita mau, macamnya kan banyak ya, ada yang premium ada yang biasa juga. Caranya juga sama seperti tadi, ngambilnya sekiranya diukur segitu ya, ndak perlu panjang-panjang, biar nanti cepat rimbunnya juga cepat. Kalau pendek-pendek seperti ini, kalau terlalu panjang malah susah nanti rimbunnya ya. Kalau sudah, kemudian kita tanam, kita siapkan medianya seperti biasa, tanah biasa sama sekam bakar saja. Dan pastikan medianya itu basah ya teman-teman, basah dulu. Jadi dibasahi dulu nyiramnya, entar belakangan kalau sudah ditanam. Ini saya sudah punya media, saya sudah punya media, ini media bekas ya, bekas tanam juga kan sudah basah. Nah kalau sudah basah seperti ini, kemudian langsung kita tancepin. Letakkan ini di tempat yang teduh, jangan dihujan-hujankan dulu. Kemudian ini panasnya juga, ini kan di teras, di itu ya, di pinggiran genting itu ya, jadi tidak terlalu kena panas, juga hujan mungkin cuma ketampu gitu aja, ndak langsung bior gitu, ndak. Nah seperti ini. Kemudian nyiramnya sehari sekali. Jangan terlalu banyak dulu nyiramnya, ntar jadi lonyot. Ini hari kedua masih tetap segar bugar kayak gini, jadi nggak layu. Jadi panasnya tadi nggak langsung ya teman-teman. Kalau panasnya langsung biasanya layu, tapi kalau nggak langsung kan sampai berakar nanti nggak akan layu.
Kalau mungkin teman-teman nggak punya media, teman-teman bisa juga melakukan cara seperti ini. Langsung dipangkas, kemudian seperti ini ya. Misalkan ini kan di samping potnya masih ada tempat untuk nanam. Nah, ini langsung dipangkas, kemudian ditanam di samping-samping pot. Kalau yang cara seperti ini itu malah kena hujan langsung, kena panas langsung, aman ya. Dia juga cepat berakar. Insya Allah 5 harian lah dia cepat berakar. Nah, seperti ini ya, ditanam di samping-sampingnya seperti ini kan, medianya juga basah kan, tiap hari hujan. Jadi ini misalkan full kena sinar matahari, full kena hujan, tidak masalah, langsung ditanam di sampingnya kayak gini. Ntar kalau sudah berakar baru dipindah ke pot atau media yang lain. Tingkat berakarnya dengan cara seperti ini 99% hidup ya teman-teman. Jadi bagus kalau bisa. Ini meskipun tangkainya tua juga cepat sekali kalau dengan cara seperti ini. Jadi setiap kali nanam nanti langsung kehujanan kan padat ya. Kalau kehujanan kan langsung padat. Jadi dia nggak goyah-goyah, jadi nanti akan cepat berakar. Kadang saya sendiri kan medianya belum siap, jadi ya saya tancep-tancepin di sini. Di samping-sampingnya itu saya tancepin. Ini banyak yang sudah hidup juga. Ini sudah hidup, sudah berakar juga, cepat malahan teman-teman. Ini masih muda-muda banget. Nah, masih kecil-kecil, masih itu kan biar rimbun juga. Tapi nanti saya pindahin ke yang lain ya, soalnya rimbunnya satu pot biasanya satu pohon saja saya. Nggak dicampur-campur kayak gitu. Dengan sering dipangkas seperti tadi, tanaman kita akan menjadi cepat rimbun. Ini juga saya contohin, saya potong, kemudian saya tanam di sampingnya. Ini kena sinar matahari langsung teman-teman ya, jadi tidak masalah. Tapi kalau dengan cara yang pertama tadi kan ditaruh di polybag gitu ya, itu setidaknya jangan terkena sinar matahari langsung. Kalau yang cara seperti ini bagus seperti ini ya, sinar matahari langsung ataupun enggak itu aman. Lain halnya dengan yang saya kirim jauh, saya kirim online itu biasanya kan karena harganya juga agak tinggi ya, saya jadinya tangkainya itu saya panjangin. Tangkainya kira-kira ya 25 sampai 30 cm lah, kan termasuk panjang ya teman-teman. Biasanya kalau batangnya tua, nah ini contohnya, batangnya tua itu berakarnya susah. Ini saya umur 1 bulan ya teman-teman, 1 bulan ya, ada yang sudah berakar, ada yang masih kecil. Nah, ini sudah berakar tapi dikit. Ini batangnya sudah tua, teman-teman. Nah, ini baru, ini sudah hampir 1 bulan, ini akarnya masih sedikit sekali. Ini masih ada tisunya, ini juga baru saya beli ya, teman-teman. Punya saya itu sebenarnya sudah banyak, tapi kalau masih ada penjual Miana yang saya coraknya belum punya, itu masih beli terus. Punya saya koleksinya sekitar 100 lebih ya macamnya. Ini masih sedikit sekali akarnya, ini batangnya sudah tua. Dan menurut saya kan kalau batangnya panjang itu sebaiknya dipangkas jadi 2 ya teman-teman. Di bagian bawah ditanam sendiri, kemudian di bagian atas juga ditanam sendiri biar nanti cepat berakar. Jadi kita dapat 2 pohon ya nanti. Nah, seperti ini. Ini kalau kita beli di online kan biasanya panjang-panjang. Jadi caranya seperti itu. Kalau batangnya tua tadi, teman-teman bisa menggunakan perangsang akar alami seperti bawang merah diparut, dikasih air, ataupun lidah buaya ditumbuk, dikasih air, direndam dulu di situ, kemudian ditanam. Nanti akan cepat keluar akarnya. Nah, seperti ini biasanya kalau saya kirimkan panjang kayak gini ya, panjang. Jadi enggak, misalkan langsung ditanam juga boleh, misalkan dipotong jadi 2 pun juga bagus. Jadi kalau dipotong jadi 2 kan nanti jadi banyak ya teman-teman.
Miana itu sangat mudah ya teman-teman. Misalkan teman-teman baru pertama kali nanam Miana takut gagal, bisa juga dilakukan dengan setek air, ditancepin di air pun juga bisa. Nanti videonya saya akan share di video selanjutnya ya. Nanti akan saya bagi tips tentang memperbanyaknya dengan media air ya. Jangan mudah menyerah ya. Semangat bagi pemula, misalkan gagal ya dicoba lagi. Dulu saya juga sering gagal kalau nanam-nanam Miana. Setelah saya punya trik, kemudian banyak yang berhasil, saya kembangkan Miana saya sudah banyak sekali. Sekarang sudah hampir 150-an, 100 lebih lah. Belum 150 belum. Soalnya banyak yang mati juga indukannya ya. Soalnya sering saya pangkas-pangkas seperti itu buat saya kirim-kirim. Selamat mencoba, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next, bye-bye.